Welcome to the family. Ini karma yang paling manis. Sekarang kamu adalah nyonya besar di sini. Dari wanita tersakiti menjadi nyonya besar. Kakak yang paling elegan. Bayangkan pria yang menghancurkan hatimu, kini harus menunduk hormat dan memanggilmu bibi di setiap pertemuan keluarga konglomerat. Itulah kenyataan yang terjadi padanya. Semuanya bermula di sebuah malam yang diguyur hujan lebat. Ketika ia menemukan kekasih yang telah dipacarinya selama 5 tahun, sedang bermesraan dengan wanita lain di apartemen mereka. Pengkhianatan itu terasa seperti belati yang menusuk tepat di jantungnya. Ia telah mengorbankan masa mudanya untuk mendukung karir pria itu. Hanya untuk dibuang begitu saja saat pria itu mendapatkan posisi pewaris di sebuah keluarga konglomerat. Pria itu bahkan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun saat kepergok. Mantan kekasihnya itu justru mencemoohnya tanpa ampun, menyebutnya sebagai wanita kampungan yang tidak lagi sepadan dengan status sosialnya yang baru. Sang selingkuhan, yang ternyata adalah putri dari keluarga kaya raya, ikut tertawa merendahkan, menyuruhnya pergi membawa barang-barangnya yang murahan. Tidak ada kata maaf, apalagi penyesalan dari mulut pria yang pernah berjanji akan menikahinya itu. Mereka bahkan mengusirnya malam itu juga dari tempat yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Ia hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur berkeping-keping. Di bawah guyuran hujan yang sedingin es, ia melangkah tanpa arah dengan koper usang di tangannya. Air matanya menyatu dengan rintik hujan, mengaburkan pandangannya. Keputusasaan menyelimuti setiap langkahnya, merasa bahwa dunia telah berbuat sangat tidak adil padanya. Ia teringat kembali, semua pengorbanannya bekerja siang dan malam demi membiayai pria itu meraih kesuksesan. Namun kini, setelah pria itu berada di puncak, ia justru ditendang jatuh ke jurang terdalam. Di tengah dinginnya malam, ia bersumpah dalam hati bahwa air matanya malam ini adalah air mata terakhir yang akan ia teteskan untuk pria tidak berguna itu. Takdir memang memiliki cara yang unik untuk memutarbalikkan keadaan. Saat ia hampir pingsan karena kedinginan di tepi jalan yang sepi, ia tidak sengaja menabrak seorang pria yang baru saja keluar dari mobil mewah. Pria itu memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa, dengan tatapan mata yang dingin, namun menyembunyikan kelembutan yang tak terduga. Pria itu adalah paman dari mantan kekasihnya, sosok miliarder misterius yang memegang kendali penuh atas seluruh aset keluarga konglomerat tersebut. Pria yang bahkan sangat ditakuti oleh mantan kekasihnya itu, kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh arti di bawah temaram lampu jalan. Di dalam kehangatan mobil limusin yang mewah, pria itu menawarkan sebuah kesepakatan yang terdengar gila, namun sangat menggiurkan. Pria itu membutuhkan seorang istri untuk menghindari perjodohan bisnis yang diatur oleh tetua keluarga. Dan ia tahu persis apa yang baru saja dialami oleh wanita di hadapannya. Sebuah pernikahan kontrak ditawarkan, lengkap dengan perlindungan mutlak, kekayaan tanpa batas, dan yang paling penting, kesempatan emas untuk membalas dendam secara elegan. Tanpa ragu terlalu lama, ia menyetujui tawaran tersebut. Mengambil pena emas yang disodorkan, ia menandatangani namanya, menyegel sebuah takdir baru yang akan mengguncang seluruh keluarga konglomerat itu. Hari-hari berikutnya adalah sebuah transformasi yang luar biasa. Ia tidak lagi menjadi gadis sederhana yang rela berkorban demi cinta yang salah. Di bawah arahan tim penata gaya terbaik di negara itu, penampilannya diubah secara drastis menjadi sosok nyonya besar yang anggun, tak tersentuh, dan mempesona. Gaun-gaun haute couture bernilai miliaran, perhiasan berlian langka, dan sikap elegan kini menjadi identitas barunya. Setiap kali ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia melihat sosok yang sama sekali baru. Sosok yang siap melangkah masuk ke sarang serigala, bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai ratu yang akan menundukkan mereka semua tanpa perlu mengangkat senjata. Malam perjamuan besar keluarga konglomerat itu tiba.
Pintu utama berukir emas terbuka lebar dan ia melangkah masuk dengan keanggunan yang menyita seluruh perhatian. Aula yang tadinya dipenuhi tawa dan obrolan seketika hening. Semua mata tertuju pada sosoknya yang bercahaya di bawah lampu kristal raksasa. Gaun malam merah darah yang ia kenakan melambangkan kebangkitannya dari kehancuran. Langkahnya mantap, dagunya terangkat tinggi, memancarkan pesona dan otoritas yang membuat para sosialita elit di ruangan itu menahan napas. Ia menikmati setiap detik dari keheningan tersebut, menyadari betapa kuatnya dirinya saat ini dibandingkan dengan malam saat ia diusir bagai anjing liar. Di sudut ruangan, sang mantan kekasih dan selingkuhan barunya berdiri mematung bagai tersambar petir. Gelas sampahnya di tangan pria itu hampir terlepas saat matanya menangkap sosok wanita yang baru beberapa hari lalu ia campakkan dan ia hina habis-habisan. Ia menggosok matanya, tidak percaya bahwa wanita berpenampilan layaknya Dewi itu adalah mantan pacarnya yang miskin. Sang selingkuhan pun wajahnya pucat pasi, merasa terintimidasi oleh kecantikan dan aura kemewahan yang jauh melampaui dirinya. Mereka berdua berasumsi bahwa wanita itu pasti menyusup masuk secara ilegal, hanya untuk membuat keributan dan mempermalukan mereka di acara keluarga yang sangat penting ini. Dikuasai oleh rasa panik dan arogansi, mantan kekasihnya melangkah maju dan mulai membuat keributan. Pria itu menunjuk-nunjuk wajahnya, menuduhnya sebagai penguntit murahan yang tidak tahu malu karena berani menyusup ke pesta kalangan atas. Suara pria itu menggema di penjuru aula, menarik perhatian seluruh tamu penting. Ia menyuruh petugas keamanan untuk segera menyeret wanita itu keluar, melontarkan kata-kata hinaan yang sama persis seperti malam pengkhianatan itu. Namun alih-alih menangis atau ketakutan, ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Sebuah senyum sinis dan elegan tersungging di bibir merahnya, menatap mantannya bagai melihat seekor serangga kecil yang menyedihkan. Tepat ketika para petugas keamanan bayaran melangkah maju untuk memegang lengannya, sebuah suara bariton yang dingin dan penuh otoritas memecah ketegangan. Miliarder penguasa keluarga, sang paman yang paling ditakuti, melangkah membelah kerumunan tamu. Aura membunuh memancar dari pria berjas rapi itu saat ia melihat ada yang berani berteriak pada wanitanya. Tanpa ragu, sang paman berjalan mendekat dan dengan posesif melingkarkan lengannya yang kokoh di pinggang ramping wanita itu. Sentuhan itu tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi peringatan mematikan bagi siapa saja di ruangan itu. Wajah mantan kekasihnya seketika berubah menjadi pucat pasi, seolah seluruh darah telah terkuras dari tubuhnya. Dengan nada suara yang tenang, namun mengguncang seluruh aula, sang paman mengumumkan identitas sebenarnya dari wanita yang berdiri di sisinya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa wanita yang baru saja dihina itu adalah istri sahnya, nyonya besar dari keluarga utama konglomerat ini. Untuk membuktikannya, ia mengangkat tangan kiri wanita itu, memamerkan sebuah cincin berlian langka yang berkilau menyilaukan mata, simbol kekuasaan tertinggi dalam keluarga mereka. Pernyataan itu seperti ledakan bom di tengah pesta. Para tamu undangan terkesiap, saling berbisik tak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya kini memegang posisi paling dihormati dan berkuasa di kerajaan bisnis raksasa tersebut? Inilah momen pembalasan dendam yang paling manis dan berkelas. Sesuai dengan tradisi keluarga yang sangat ketat, hierarki adalah segalanya. Sang paman menatap keponakannya dengan tajam, memaksa pria arogan itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada istri barunya. Dengan tubuh gemetar hebat dan keringat dingin bercucuran, mantan kekasihnya beserta sang selingkuhan tidak memiliki pilihan lain. Mereka terpaksa membungkuk hormat dalam-dalam di hadapan ribuan pasang mata elit sosialita. Dengan suara bergetar menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa, mereka berdua terpaksa mengucapkan salam dan memanggil wanita yang pernah mereka buang itu dengan sebutan kehormatan tertinggi keluarga, Bibi. Kehidupannya kini berbalik 180 derajat. Ia kini tinggal di sebuah mansion raksasa yang lebih mirip istana, dikelilingi oleh puluhan pelayan
yang siap memenuhi setiap perintahnya. Hari-harinya tidak lagi diisi dengan kelelahan bekerja atau menahan tangis karena diabaikan. Ia belajar mengelola aset, menghadiri lelang barang antik, dan memimpin yayasan amal keluarga. Posisinya sebagai nyonya besar membuatnya tak tersentuh. Perlahan, pernikahan yang awalnya hanya sebatas kontrak mulai menumbuhkan benih-benih perasaan yang nyata. Suaminya yang dingin dan kaku di luar ternyata memperlakukannya dengan sangat lembut dan penuh rasa hormat, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari mantannya. Sementara ia menikmati puncak kejayaannya, nasib mantan kekasihnya justru terjun bebas ke dasar jurang. Karena mencoba melawan dan menyebarkan rumor buruk tentang sang bibi baru, pamannya mengambil tindakan tegas tanpa ampun. Seluruh aset, fasilitas mewah, dan posisi pewaris yang selama ini dibanggakan oleh pria itu dicabut seketika. Pria itu diusir dari perusahaan dan kehilangan semua akses kekayaannya. Sang selingkuhan yang menyadari bahwa pria itu kini jatuh miskin, langsung meninggalkannya begitu saja, demi mencari target pria kaya yang baru. Dari atas balkon mansionnya, ia hanya tersenyum tipis mendengar kabar kehancuran pria yang dulu pernah menginjak-injak harga dirinya itu. Balas dendam terbaik memang bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menunjukkan bahwa kita bisa hidup jauh lebih bahagia dan sukses tanpa mereka. Ia kini berdiri di puncak dunia, di lantai tertinggi gedung pencakar langit milik keluarga suaminya. Lampu-lampu kota yang gemerlap di bawah sana menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya dari seorang wanita yang patah hati hingga menjadi ratu yang berkuasa. Suaminya melangkah mendekat, menggenggam tangannya dengan erat dan mencium punggung tangannya dengan penuh kasih sayang. Bersama-sama, mereka memerintah kerajaan bisnis tersebut. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kemenangan mutlak yang elegan dan tak terbantahkan.